yang Anda ketahui tentang imunisasi? Imunisasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, atau bisa disebut WHO, sekitar 20 juta anak di dunia belum imunisasi lengkap. Sedangkan di Indonesia sendiri sekitar 87,2% anak sudah imunisasi lengkap. 12% sisanya belum lengkap, dan 1% lainnya bahkan belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang imunisasi. Dampak anak tidak imunisasi yaitu dapat beresiko lebih tinggi terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan atau bahkan kematian. Macam-macam imunisasi. 1. Imunisasi aktif adalah kekuatan tubuh yang didapat seseorang karena tubuh yang secara aktif membentuk zat antibodi. Contohnya imunisasi polio atau campak. 2. Imunisasi pasif adalah kekebalan tubuh yang zat kekebalannya didapat dari luar. Contohnya penyuntikan anti-tetanus serum. 5 jenis imunisasi yang diwajibkan pemerintah Indonesia. 1. Imunisasi BCG atau Bacillus calmette guerin imunisasi. Ini biasanya diberikan pada bayi baru lahir hingga bayi berumur 2 bulan. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah anak tersebut dari penyakit TBC atau tuberkulosis. 2. Hepatitis B diberikan paling baik pada anak baru lahir yaitu tepat 12 jam setelah lahir. Kemudian dilanjutkan ketika anak berusia 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Hepatitis B diberikan kepada anak untuk mencegah anak tersebut dari penyakit hepatitis B. 3. Vaksin polio. Vaksin polio diberikan kepada bayi dengan cara diteteskan ke dalam mulut bayi ketika bayi tersebut baru lahir. Selanjutnya, imunisasi polio tetes diberikan 4 kali kepada bayi, yaitu setelah berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Imunisasi polio diberikan kepada anak untuk mencegah penyakit poliomyelitis yang mengakibatkan kelumpuhan. 4. Imunisasi DPT. Imunisasi DPT merupakan imunisasi kombinasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit difteri, partusi, dan tetanus. Imunisasi DPT dilakukan terhadap bayi yang berumur lebih dari 6 minggu. 5. Imunisasi campak. Imunisasi campak mulai disuntikan pada bayi yang berumur 9 bulan yang bertujuan untuk menghindari penyakit campak. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertahanan pada tubuh. Faktor yang mempengaruhi pertahanan dalam tubuh terdiri dari genetik, fisiologis, stres, usia, hormon. Berikut akan saya jelaskan secara menyeluruh satu persatu. Yang pertama adalah genetik, yaitu kerentanan terhadap penyakit secara genetika atau keturunan. Contohnya, ketika seseorang di dalam keluarganya ada yang memiliki riwayat penyakit jantung, maka orang tersebut kemungkinan terserang penyakit jantung. Penyakit lainnya yang termasuk penyakit genetik atau keturunan yaitu kanker, alergi, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit mental, dan diabetes. Yang kedua ada fisiologis. Fisiologis melibatkan fungsi organ-organ yang berada pada dalam tubuh. Contohnya, berat badan berlebihan menyebabkan sirkulasi darah kurang lancar. Yang ketiga adalah stres. Stres juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh loh, karena mengandung hormon neuroendokrin, glukokortikoid, dan katekolamin.
Yang keempat, karena faktor usia. Hal ini dapat meningkatkan atau menurunkan kerentanan penyakit tertentu. Contohnya, bayi yang prematur lebih rentan daripada bayi yang lahir normal. Sedangkan usia 45 tahun ke atas, beresiko penyakit kanker lebih meningkat. Dan yang kelima ada hormon. Hormon ini bergantung pada jenis kelamin ya. Contohnya, wanita memproduksi hormon estrogen sehingga lebih kebal terhadap infeksi daripada pria. Sedangkan pria memproduksi hormon androgen sehingga memperkecil resiko autoimun. Apa sajakah gangguan pertahanan pada tubuh? Gangguan yang pertama adalah hipersensitivitas atau alergi hipersensitivitas. Adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Ciri-ciri umum hipersensitivitas adalah ruam, gatal, sesak napas, kram, dan mata merah. Yang kedua, autoimun. Autoimun adalah kegagalan sistem imun dalam membedakan sel patogen dan sel tubuh, sehingga imun melawan tubuhnya sendiri. Ciri-ciri umum autoimun adalah brain fog, rambut rontok, fatigue, demam, sariawan inflamasi, lemah otot, dan juga nyeri sendi. Yang ketiga ada imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespons antigen dalam tubuh. Ciri-ciri imunodefisiensi adalah mata merah, infeksi sinus, pilek, pneumonia, dieri, dan infeksi jamur. Yang keempat ada isoimunitas. Isoimunitas yaitu keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul saat transfusi darah atau cangkok organ. Ciri-cirinya adalah kelelahan, pegal otot, ruam kulit, dan sulit berkonsentrasi. Bagaimana cara mencegah gangguan pertahanan tubuh? Yang pertama bisa dilakukan dengan cara berolahraga secara rutin minimal 15 menit sehari. Yang kedua adalah mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Biasakanlah makan dengan jumlah gizi yang seimbang 4 sehat 5 sempurna agar menghasilkan gizi yang lengkap. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Biasakanlah tidur minimal 7 sampai dengan 9 jam setiap hari. Yang keempat adalah menghindari stres. Stres adalah faktor pemicu yang membuat imunitas tubuh kita menjadi melemah. Akibatnya kondisi tubuh kita pun ikut menurun.